Perkenalkan, saya Rangga Sabta Prasetyo dari kelas 3 di 11. Di sini saya akan menjelaskan dari materi modul Activity Relationship Chart dan Area Allocation Diagram pada praktikum perancangan teknik industri 4 sebagai tugas pengganti dari modul pengulangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan AHC dan AHD. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami konsep ARC, menentukan hubungan antar departemen, membuat dimensional block diagram, memahami berbagai pola letak fasilitas, menentukan hubungan antar departemen, dan menentukan titik koordinat layout. Nah, dari pengertian ARC merupakan teknik sederhana yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kedekatan hubungan antar aktivitas, departemen, area kerja berdasarkan alur proses kerja, hubungan fungsional, komunikasi, atau derajat aktivitas. Hubungan tersebut dinyatakan kode tingkat kepentingan seperti A. Absolute necessary, E. Especially important, E. Important, dan O. Ordinary, hingga U. Unimportant, menurut Ahmad dan tahun 2025. Lalu ada pengertian lainnya, yaitu ARC merupakan suatu instrumen perencanaan yang digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas dengan mempertimbangkan hubungan antara aktivitas-aktivitas yang terlibat. ARC dapat membantu menentukan posisi yang optimal pada departemen berdasarkan kedekatan hubungan antara aktivitas tersebut, menurut Utomo dan Mahbubah tahun 2024. Lalu ada selanjutnya kegunaan dari Activity Relationship Chart, yaitu menyusun urutan departemen, menentukan lokasi pusat kerja, menentukan lokasi pelayanan, menentukan lokasi perawatan, dan memisahkan departemen yang mengganggu proses. Lalu ada bagian dari Activity Relationship Chart, yaitu di mana bagian A berupa persegi panjang, yaitu bagian yang menampilkan nama atau identitas departemen yang akan dihubungkan. Lalu bagian B berupa bagian segitiga atas yang menunjukkan derajat hubungan antar departemen menggunakan simbol A, I, U, E, O, dan X beserta kode warnanya sesuai tingkat kedekatan. Lalu bagian C yaitu yang berisi angka atau kode alasan mengapa dua departemen harus ditempatkan berdekatan atau berjauhan, misalnya karena aliran material, komunikasi, urutan proses, dan alasan keselamatan kerja. Nah, lalu ada menentukan kode hubungan. Nah, penentuan hubungan merupakan proses pengklasifikasian hubungan antar departemen berdasarkan tingkat kepentingan terhadap aliran material, interaksi pekerja, dan kebutuhan komunikasi. Nah, lalu ada rumus dari untuk menentukan kode hubungan ini, yaitu N sama dengan N dalam kurung N dikurang 1 per dibagi 2. Nah, jadi penjelasannya itu contoh misalkan ada 5 departemen. Nah, kita identifikasi dulu ada apa aja dalam 5 departemen. Nah, dengan departemen yang memiliki 5, maka jawabannya itu 10, yaitu 10 hubungan. Nah, artinya 10 hubungan antar departemen yang selanjutnya akan diberikan simbol hubungan sesuai tingkat kepentingannya. Nah, lalu ada gambar yaitu garis hubungan fasilitas di mana lingkaran menunjukkan jumlah departemen, sedangkan garis menunjukkan hubungan yang harus dianalisis. Nah, lalu ada menentukan kode hubungan selanjutnya, ada yang ketiga, itu menghitung jumlah hubungan N, jumlah hubungan departemen, kemudian dialokasikan ke beberapa hubungan sebagai berikut. Nah, lalu yang terakhir, pada bagian segitiga atas terdapat simbol dan warna yang diberikan berdasarkan derajat kedekatannya. Angka atau kode dimasukkan di segitiga bagian bawah untuk menunjukkan alasan yang mendukung setiap kedekatan hubungan. Nah, lalu ada di dimension block diagram, yaitu merupakan rancangan awal tata letak fasilitas berdasarkan hasil dari ARC. Nah, yang pertama tuh cara membuat activity relationship worksheet, yaitu daftar hubungan antar departemen yang menjadi dasar penyusunan layout. Lalu ada gambar kedua, yaitu setiap simbol hubungan ditempatkan pada posisi tertentu, yaitu A di pojok kiri atas, E di pojok kanan atas, I di pojok kiri bawah, O di pojok kanan bawah, X di tengah bawah nama departemen, sedangkan U tidak dicantumkan karena hubungannya tidak penting. Nah, kemudian gambar ketiga itu yaitu terlihat susunan awal departemen berdasarkan tingkat kedekatan sebelum diberikan ukuran area sebenarnya. Nah, lalu ada tipe-tipe pola aliran. Tata letak pabrik adalah pengaturan atau pengelompokan fasilitas fisik perusahaan untuk dapat menghasilkan efisiensi penggunaan berupa peralatan, material, manusia, dan energi, menurut Stephen dan Meyers. Nah, tata letak itu merupakan fisik fasilitas produksi yang mendukung strategi operasi perusahaan. Nah, jadi menurut Hedger-Hender itu tata letak yang baik akan mempengaruhi kapasitas produksi, fleksibilitas, biaya operasional, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Secara umum terdapat beberapa
tipe tata letak utama, yaitu pertama ada layout proses, yaitu mesin dikelompokkan berdasarkan jenis prosesnya sehingga cocok untuk produksi dan variasi tinggi. Yang kedua itu ada layout produk, yaitu mesin disusun mengikuti urutan proses produksi sehingga cocok digunakan untuk pada produksi massal atau volume yang tinggi. Lalu selanjutnya ada layout kelompok, yaitu pengelompokan mesin berdasarkan berkeluarga produk yang memiliki karakteristik proses yang sama sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Nah, yang terakhir adalah layout posisi tetap, yaitu layout di mana produk berada di satu tempat sedangkan pekerja dan material dan peralatan yang bergerak menuju lokasi produk. Nah, contoh penerapannya adalah pada proses pembangunan kapal, pesawat terbang, dan proyek konstruksi. Nah, lalu selanjutnya ada pola tata letak fasilitas. Menurut Hans Render, pola tata letak fasilitas merupakan bentuk atau konfigurasi pengaturan aliran material, komponen, atau produk dari stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya yang berurutan dalam suatu fasilitas produksi. Nah, selanjutnya ada pola garis lurus yang dimana yaitu aliran bergerak secara linear dari awal sampai akhir proses produksi. Yang kedua ada pola zigzag, yaitu aliran material dibuat berbelok-belok mengikuti bentuk bangunan sehingga cocok digunakan pada area yang sempit. Nah, lalu ada pola U-shape atau yaitu titik awal dan titik akhir produksi berdekatan sehingga memudahkan pengawasan operator dan memperpendek perpindahan material. Lalu selanjutnya ada pola melingkar yang digunakan ketika proses produksi berlangsung secara terus-menerus sehingga aliran material bergerak mengelilingi area produksi. Sedangkan pola bersudut ganjil itu digunakan ketika bentuk bangunan tidak beraturan sehingga jalur produksi harus menyesuaikan kondisi ruang yang tersedia. Nah, lalu ada area allocation diagram yang dimana itu allocation diagram dapat digunakan sebagai tools memudahkan perencanaan tata letak pabrik menentukan area yang saling berdekatan. Nah, terdapat keuntungan penggunaan antara lain mampu membagi wilayah secara sistematis, mempermudah penempatan material handling, memaksimalkan penggunaan ruang, mempermudah line produksi, serta memberikan estimasi luas area yang mendekati kondisi sebenarnya. Nah, AID ini menjadi dasar dalam penyusunan layout akhir suatu pabrik. Nah, lalu ada contoh gambar dari area allocation diagram, merupakan kelanjutan dari ARC yang telah memperhitungkan luas lantai sebenarnya. Jika pada ARC hanya ditempatkan hubungan kedekatan antar departemen, nah di AAD ini hubungan tersebut diterjemahkan atau digambarkan ulang tata letak area produksi, perkantoran, fasilitas pendukung sesuai skala luas area aktual. Nah, pada gambar ini terlihat setiap blok mewakili suatu departemen dengan ukuran area yang berbeda sesuai kebutuhan. Nah, hasil AAD ini adalah visual dari tata letak fasilitas yang beserta sistem material handling yang dapat digunakan sebagai dasar pembangunan atau perbaikan layout pabrik. Nah, selanjutnya ada titik koordinat adalah sistem penentuan posisi suatu elemen atau departemen dalam suatu area berdasarkan nilai numerik tertentu, biasanya dalam berbentuk sumbu X dan Y. Titik ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pusat atau titik acuan dari suatu fasilitas sehingga memudahkan dalam analisis jarak dan hubungan antar bagian. Dengan adanya titik koordinat, perencanaan tata letak dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisiensi, dan mudah dievaluasi. Titik koordinat ini digunakan untuk memudahkan perhitungan jarak perpindahan material, sehingga biaya material handling dapat dihitung dan dievaluasi. Semakin pendek jaraknya, jarak antar departemen yang saling berhubungan, maka letak fasilitas yang dihasilkan akan semakin efisien dan akan mengurangi dari biaya-biaya yang ada. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.